Selamat pagi, siang, sore, dan malam, Rita dan teman-teman. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami terkait analisis dan strategi algoritma. Di sini anggota kelompok terdiri atas Michael Nemeta Febrianto dengan NIM 953-14107 sebagai koordinator, dan saya sendiri Kaetanus Jo 1953-14112 sebagai anggota, dan Gradiobel Primandaro 1953-14114 sebagai anggota. Kesempatan selanjutnya saya akan beri kepada Michael. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan deskripsi kasus. Jadi deskripsi kasus di sini menjelaskan optimasi merupakan metode pemecahan masalah maksimalisasi atau minimalisasi. Optimasi sangat bermanfaat untuk meningkatkan produktivitas kerja, terutama pada bidang jasa pengangkutan barang. Contohnya seperti pengangkutan peti kemas dalam sebuah kapal. Dalam usaha tersebut, diinginkan suatu keuntungan yang maksimal untuk mengangkut barang yang ada dengan tidak melebihi batas kapasitas yang ada. Permasalahan semacam ini sering dianalogikan dengan menggunakan permasalahan knapsack. Jadi solusi ini dari permasalahan knapsack ini pada pengangkutan peti kemas dapat dilakukan dengan menerapkan algoritma greedy. Algoritma greedy yang diterapkan ke dalam suatu sistem dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan knapsack pada pengangkutan peti kemas dengan perolehan keuntungan lebih besar. Selanjutnya rangkuman. Jadi algoritma greedy menyelesaikan suatu masalah dengan beberapa fungsi pembatas untuk mencapai satu fungsi tujuan. Jadi dalam penyelesaiannya harus ditentukan fungsi pembatas dan fungsi tujuan. Cara untuk menyelesaikan masalah knapsack dengan algoritma greedy adalah yang pertama, harus menentukan fungsi tujuan, yaitu mencari nilai maksimum dari jumlah hasil perkalian antara nilai profit dengan nilai probabilitas. Kemudian yang kedua, menentukan fungsi pembatas. Fungsi pembatas ini merupakan hasil penjumlahan dari perkalian antara bobot dengan nilai probabilitas yang tidak boleh melebihi dari kapasitas media penyimpanan. Jadi ini bentuk algoritma greedy dalam menyelesaikan permasalahan knapsack. Jadi permasalahan yang diambil dari pembacaan paper ini adalah tentang pemilihan peti kemas yang akan dimasukkan ke dalam kapal pengangkut. Dalam kapal pengangkut tersebut memiliki kapasitas terbatas dalam mengangkut barang. Walaupun terbatas, pengguna menginginkan hasil dan keuntungan yang besar dari pengangkutan peti kemas. Dari hasil percobaan dan analisis yang telah dilakukan, algoritma greedy memberikan solusi optimal dalam melakukan pemilihan peti kemas sehingga juga diperoleh keuntungan yang lebih besar. Berikutnya, teori strategi akan dijelaskan oleh anggota kami, Geraldi Obel. Untuk teori strategi ini, dalam penyelesaian knapsack itu kita ada cara algoritma yang untuk mendapatkan hasil optimal, itu salah satunya menggunakan algoritma greedy. Nah, dalam algoritma greedy itu terdapat tiga kategori objek dalam knapsack strategi tersebut, yaitu yang pertama ada greedy by density. Itu knapsack ini menyelesaikan masalah setelah melihat perbandingan antara harga dan keuntungan yang didapat. Kemudian ada namanya greedy by profit. MCN itu menyelesaikan masalah dengan melihat keuntungan yang dapat dari tiap objek dan dapat ditampung oleh knapsack hingga tidak ada objek yang dapat ditampung kembali. Kemudian ada namanya greedy by weight. Jadi knapsack ini itu diisi oleh objek yang memiliki berat yang paling ringan pada setiap tahapnya. Banyaknya objek yang dimasukkan dalam knapsack untuk mendapatkan keuntungan maksimum, sehingga untuk langkah pertama, knapsack ini mengurutkan dengan cara menaikkan objek secara urut berdasarkan nilai weight-nya. Kemudian di sini ada listing program. Ini adalah listing program untuk mengimplementasi berapa profit per kilogram dari banyaknya peti yang akan dimasukkan ke dalam kapal. Untuk analisa programnya nanti akan dijelaskan oleh teman kita, Kaitanus Jo. Bisa di-scroll ke bawah, Mike? Ya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita, Kaitanus Jo. Oke, baik. Untuk bagian analisis program, yang pertama sebelum kita membuat programnya, kita terlebih dahulu mengimpor Java Until, terus java.io, terus java.lang ke dalam program. Selanjutnya, kita membuat variabel n dan w yang bertipe data int. Setelah itu membuat objek dengan data array dan membuat objek dari buffer reader.
Oke, next Mike. Selanjutnya membuat metode public static void. Metode ini berfungsi untuk memulai eksekusi pada program. Di sini kami melakukan input melalui keyboard terkait banyak peti yang ingin dimasukkan, kapasitas maksimum kapal, berat, dan profit. Di sini kami menggunakan br.readline untuk mengambil inputan-inputan yang kami masukkan lewat keyboard tadi. Selain itu, di sini juga kami memanggil st dengan array i .p per kilogram untuk menampilkan hasil perhitungan terkait profit per kilogram. Di sini juga metode bubble sort dan fill check kami panggil untuk mendapatkan output solusi optimal dan total profit. Oke, next. Selanjutnya itu ada metode round yang bertipe public static float. Metode ini memiliki parameter rval yang bertipe data float dan rp1 yang bertipe data int. Metode ini berfungsi untuk menghitungan bilangan berpangkat yang terdiri dari 10, rp1. Kemudian hasil dari hitungan tadi dikali dengan parameter rval. Selanjutnya program mengembalikan nilai dari temp yang bertipe data volt. Selanjutnya ada metode fillSuck yang bertipe static void. Metode ini berfungsi untuk menghitung total profit earned. Metode ini melakukan perulangan untuk mengtotalkan semua profit yang sudah diinput melalui keyboard. Selanjutnya ada metode bubble sort yang bertipe static void. Metode ini merupakan penerapan algoritma greedy sebagai dasar pembuatan program atau penyelesaian masalah. Metode ini berfungsi untuk mendapatkan solusi yang optimal, di mana apabila pas I sama dengan 1, pas lebih besar dari N, dan I sama dengan 0, dan I lebih kecil dari pas, maka objek temp sama dengan new obj. Temp sama dengan st array I, st array I sama dengan st I plus 1, dan st I plus 1 sama dengan temp. Selanjutnya merupakan kelas obj. Kelas ini berfungsi untuk mendeklarasikan atribut weight, profit, dan P per kilogram yang bertipe float dan indeks yang bertipe int. Berikut adalah analisa output akan dijelaskan oleh teman Aldi. Kemudian ini adalah analisa output dari knapsack problem. Di sini kita melihat kita akan memasukkan banyaknya peti yang ingin dimasukkan melalui keyboard. Di sini kita memasukkan contohnya adalah 4 peti. Nah, kemudian kita kita masukkan lagi lewat keyboard kapasitas maksimum kapal. Di sini kita mencoba mengimplementasi maksimal kapalnya adalah bobotnya adalah 50 kg. Nah, untuk peti pertama itu beratnya 20 kg dengan profit 5.000. Sehingga hasilnya profit per kilogramnya adalah 250. Kemudian untuk peti kedua beratnya adalah 7 kg dengan profit Rp150. Maka profit per kilogramnya adalah Rp21,43 per kilogram. Kemudian untuk peti ketiga berat kilogramnya itu adalah 8 kg. Kemudian untuk profitnya adalah Rp2.000. Nah, maka profit per kilogramnya adalah Rp250. Kemudian untuk peti keempat itu beratnya adalah 5 kg dengan profit Rp200, maka profit per kilogramnya adalah Rp40. Setelah semua data dimasukkan, maka di sini akan menampilkan hasil solusi optimal, di mana untuk hasil solusi optimal yang pertama, kita memasukkan peti yang pertama dengan profit 5.000 dan bobot 20 kg ke dalam kapal. Kemudian untuk yang peti kedua itu kita memasukkan peti nomor 3 dengan profit Rp2.000 dan dengan bobot 8 kg ke dalam kapal. Kemudian untuk peti ketiga yang akan dimasukkan adalah peti nomor 4 dengan profit Rp200 dan bobot 5 kg ke dalam kapal. Kemudian setelah itu peti selanjutnya yang akan dimasukkan ke dalam kapal adalah peti nomor 2 dengan profit Rp150 dan bobot 7 kg ke dalam kapal. Maka total profit yang akan didapat adalah Rp7.350. Nah, pada contoh di atas, nah, pada contoh kasus di atas kita mencoba mengimplementasikan algoritma greedy dan memperhatikan peti kemas di mana kita mencoba menginputkan 4 peti kemas yang akan dimasukkan dalam kapal. Nah, itu masing-masing 4 peti tersebut
memiliki berat 20 kg, 7 kg, 8 kg, dan 5 kg. Kemudian pada masing-masing peti juga ada profit, yaitu ada Rp5.000. Kemudian untuk peti kedua Rp150, peti ketiga itu ada Rp2.000, dan peti keempat adalah Rp200. Maka semua data itu kita masukkan untuk N itu adalah nomor peti 1, 2, sampai 4. Itu kita jadikan sebagai objek. Kemudian untuk variabel M-nya itu ada 50 sebagai kapasitas kapal. Kemudian untuk nilai W1 sampai W4 adalah nilai weight dari masing-masing peti. Kemudian untuk nilai P1 sampai P4 itu adalah nilai profit masing-masing peti. Kemudian kita bandingkan profit dengan bobot. Di sini untuk peti pertama kita membandingkan peti pertama itu hasilnya adalah 250. Kemudian untuk peti kedua hasil perbandingannya adalah 21,42. Untuk peti ketiga perbandingannya adalah 250. Dan untuk peti keempat hasil perbandingannya adalah 40. Kemudian kita menyusun data sesuai kriteria. Nah, untuk sesuai kriteria ini kita urutkan berdasarkan sesuai kriterianya. Untuk P1-nya adalah 5.000, P2-nya adalah 150, P3-nya 2.000, dan P4-nya adalah 200. Kemudian untuk W1 ada 20 kg, untuk W2-nya ada 7 kg, dan W3 ada 8 kg, serta W4-nya adalah 5 kg. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam algoritma greedy. Nah, di sini untuk algoritma greedy-nya, untuk X1 sampai X4-nya itu bernilai 0, dengan isi M-nya itu 50, yaitu kapasitas maksimum kapal tersebut. Kemudian kita lakukan perulangan dari I1 sampai dengan 4. Kemudian kita lihat apakah W1 itu dia lebih besar dari isi. Nah, kalau dia nggak lebih besar, maka dia akan mengerjakan perulangan selanjutnya. Nah, di sini pada contoh untuk peti pertama, dia nilainya adalah 20. Apakah 20 lebih besar dari nilai kapasitas maksimum 50? Itu jawabannya tidak. Karena tidak, maka perintah if dikerjakan X pertama dan hasilnya adalah 1. Maka nilai probabilitas untuk objek pada urutan pertama X1 itu diulang lagi sehingga isinya adalah 50 dikurang 20 sama dengan 30. Kita lakukan perulangan lagi dengan for itu, I sama dengan 2. Apakah dia lebih besar dari 30? Karena tidak, maka kita lakukan perulangan lagi. Setelah itu kita kurangin dari nilai 20 sebelumnya, dikurang 30, maka hasilnya adalah 10. Kemudian kita lakukan perulangan, menjadi sekarang ini adalah I3. Apakah 20 lebih besar dari 10? Jawabannya ya. Karena jawabannya ya, maka perintah exit itu dikerjakan, yaitu keluar dari perulangan for. Karena sudah keluar dari perulangan for, kita lanjut ke sintaks bawahnya. Apakah 3 lebih kecil sama dengan dari 4? Jika jawabannya ya, maka X3 itu kita lakukan perbandingan, yaitu 10 dibagi 2000, maka hasilnya adalah 0,005. Nah, hasil nilai tersebut dijadikan sebagai nilai probabilitas untuk objek pada urutan ketiga. Nah, setelah itu, ini adalah hasil akhir dari prosedur greedy knapsack-nya. Untuk nilai X4-nya itu adalah 0, karena nilai probabilitas untuk objek 4 tidak bisa dicari. Lanjut ke sintaks bawahnya. Dan ini adalah hasil dari nilai P1 sampai P4, kemudian ada W1 sampai W4, dan X1 sampai X4. Lanjut di bawahnya, Mike. Nah, ini ada fungsi pembatas. Kita melakukan perkalian nilai W1 dikali X1, kemudian W2 dikali X2, kemudian nilai W3 dikali nilai X3, kemudian dibandingkan dengan nilai M. Maka hasilnya itu adalah 5160 banding 50. Kemudian fungsi tujuannya itu nilai P1 kali X1, kemudian P2 kali X2, kemudian ditambah P3 kali X3. Itu hasilnya adalah 27,04. Nah, setelah semua itu didapatkan, kita masukkan ke dalam tabel property object dan greedy by. Untuk property object kita masukkan nilai N-nya itu adalah nilai peti 1 sampai 4. Kemudian untuk WI ini adalah nilai weight atau nilai berat. Kemudian PI ini adalah nilai profit, dan PI dan WI adalah nilai perbandingan per kilogramnya. Kemudian setelah sumber data dikumpulkan, kita lakukan
grid by profit. Untuk grid by profit kita cari untuk nilai mana yang mendapat profit tertinggi. Untuk profit tertinggi itu ada pada peti 1 dan peti 3, sehingga nilainya bernilai 1 dan akan dimasukkan ke dalam kapal. Dan untuk yang bernilai 0 itu tidak akan masuk ke dalam kapal. Kemudian kita lihat lagi grid by weight-nya. Untuk grid by weight-nya adalah kita lihat weight-nya yang paling tinggi yang mana. Untuk weight yang paling tinggi adalah peti nomor 1 bernilai 20. Maka kita akan kasih nilai 1. Sementara yang untuk 0 dia tidak akan masuk ke dalam kapal. Kemudian kita lihat lagi density-nya. Yang density ini kita lihat jumlahnya yang paling mendekati nilai maksimum. Nah, di sini adalah untuk peti 1 dan peti 3. Sehingga untuk total bobotnya, untuk total bobot profit itu adalah 28, total bobot weight adalah 20, dan total bobot density adalah 28. Sehingga total keuntungan untuk kalau dihitung dari grid by profit itu total keuntungannya adalah 7.000, grid by weight keuntungannya adalah 5.000, dan keuntungan grid by density adalah keuntungannya 7.000. Kemudian adalah hasil dokumentasi kami, hasil kerja kelompok kami. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya, dan sampai jumpa.